Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mbak Ana? Alhamdulillah Ibu, baik. Saya juga baru enakan Ibu. Soalnya kemarin itu saya merasa tidak enak badan, terus batuk, pilek gitu Ibu. Malah jadi Mbak Ana kemarin itu merasa tidak enak badan seperti itu ya? Iya. Mungkin karena pengaruh cuaca juga ya Mbak ya? Mungkin ya Ibu, karena kan sekarang itu musimnya hujan, terus panas, terus tiba-tiba hujan lagi gitu Ibu. Oke, ya Mbak Ana, betul sekali. Sekarang cuacanya soalnya nggak menentu ya Mbak Ana. Iya. Oke, tadi Mbak Ana dari rumah ke sini naik apa ya Mbak Ana? Kebetulan tadi saya itu bawa motor sendiri Ibu. Oke, jadi bawa motor sendiri ya Mbak Ana? Iya. Untuk aktivitasnya sekarang, Mbak Ana ini ngapain kalau boleh tahu? Sekarang itu saya sedang menjalani PPG Ibu. Oh, sekarang Mbak Ana menjalani kuliah PPG. Iya, benar menjalani kuliah PPG. Gimana kuliahnya Mbak Ana? Sangat ini di luar ekspektasi saya sih Ibu. Saya kira itu tugasnya itu tidak sebanyak yang saat ini gitu. Itu Ya, berarti banyak sekali ya Mbak Ana tugasnya. banyak sekali Ibu. Untuk teman-temannya bagaimana Mbak Ana? Ya, namanya juga manusia ya Ibu. Itu juga banyak karakter yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kita juga harus memahami karakter teman-teman yang sangat berbeda-beda itu. Berarti sekarang di PPG ini menemukan teman-teman baru ya Mbak Ana? Iya, menemukan teman-teman baru, ada yang sudah mengajar, terus ada yang fresh graduate, gitu. Berarti banyak sharing-sharing dengan teman-teman ya Mbak Ana, Iya. bertukar pengalaman seperti itu ya? Iya, benar Ibu. Kita sering kayak tanya-tanya, gimana sih pengalaman mengajarnya? Oke, seperti itu ya Mbak. Iya. Terus perkuliahan PPG itu bagaimana Mbak kalau boleh ibu tahu? Kuliah PPG itu sistemnya itu 3 hari di sekolah, 2 hari di kampus Ibu. Nah di sekolah itu mulai hari Senin sampai Rabu. Terus kuliah materi itu dari Kamis sampai Jumat. Berarti tidak full perkuliahan di kampus seperti itu ya Mbak? Ya, tidak full 1 minggu di kampus. Oh, seperti itu Mbak Ana. Kalau boleh ditahu, kemarin Mbak Ana menghubungi Ibu, apa ada yang bisa Ibu bantu Mbak Ana? Iya Ibu, sebenarnya saya ingin bercerita-cerita dengan Ibu gitu. Oke, jadi Mbak Ana menghubungi Ibu karena Mbak Ana ingin bercerita dengan Ibu ya? Iya itu dari Ibu. Oke, sebelum Mbak Ana menceritakan yang sedang Mbak Ana alami, Ibu ingin bertanya dulu kepada Mbak Ana ya. Iya. Mbak Ana ini sebelumnya sudah pernah apa belum ya untuk melakukan proses konseling? Kebetulan saya masih belum Ibu. Ini proses konseling yang pertama saya lakukan. Oke, jadi pertama kali Mbak Ana melakukan proses konseling seperti itu ya Mbak Ana? Iya benar Ibu. Oke, karena Mbak Ana baru pertama kali melakukan proses konseling, maka Ibu akan menjelaskan ke Mbak Ana terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang Mbak Ana tidak pahami, Mbak Ana bisa bertanya kepada Ibu. Seperti itu ya Mbak Ana? Iya. Oke, jadi dalam proses konseling ini terdapat asas keterbukaan dan asas kerahasiaan Mbak Ana. Dalam asas keterbukaan ini, Mbak Ana bisa menceritakan semua yang Mbak Ana alami dengan jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Seperti itu Mbak Ana. Untuk yang asas kerahasiaan, Mbak Ana bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Ana tanpa takut permasalahan yang kita alami ini diketahui oleh orang lain. Seperti itu Mbak Ana. Jadi hanya Ibu dan Mbak Ana aja yang tahu tentang permasalahan ini. Seperti itu Mbak Ana. Apakah bisa dipahami? Berarti nanti ini saya boleh menceritakan semua keluh kesah yang sedang saya alami gitu ya Ibu. Iya Mbak Ana. Lalu untuk asas kerahasiaan tadi kan hanya Ibu dan saya yang tahu tentang masalah yang sedang saya alami. Berarti orang lain tidak mengetahui permasalahan yang sedang saya alami. Iya, betul sekali Mbak Ana. Iya Ibu. Oke, sekarang Mbak Ana bisa menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Ana alami saat ini kepada Ibu dengan jelas dan terbuka tanpa ada yang ditutupi lagi ya Mbak Ana. Iya Ibu. Tadi ini saya langsung menceritakan ya Ibu. Iya, silakan Mbak Ana. Sebenarnya gini Ibu, saya itu kayak merasa bingung, merasa kayak gimana cara menyelesaikan tugas
yang banyak ini seperti ada mengerjakan LMS, terus ada praktek konseling, terus ada tugas PPR. Nah, itu saya juga bingung Ibu, saya kayak merasa kewalahan gitu Ibu. Oke, jadi Mbak Ana ini merasa bingung karena tugas LMS yang banyak seperti itu ya. Iya, benar Ibu. Kalau boleh tahu, ketika mengerjakan LMS itu apa ada deadline-nya Mbak Ana? Iya Ibu, di LMS itu setiap matkul itu ada deadline-nya dan itu sesuai dengan jadwal matkul tersebut. Oke, jadi ada deadline sehingga Mbak Ana itu merasa terbebani seperti itu ya Mbak Iya. Ana. Lalu ketika di PPL apakah tugasnya ya banyak menumpuk atau masih bisa Mbak Ana kerjakan? Sama Ibu, semua itu tugasnya itu menumpuk karena ini juga mau UAS Ibu, kebetulan mau UAS. Sedangkan LMS terus tugas-tugas yang lain itu harus terpenuhi baru kita bisa mengerjakan UAS. Kebetulan UASnya itu minggu depan Ibu. Oke, jadi Mbak Ana merasa terbebani ya dengan tugas-tugas tersebut, mulai dari tugas di LMS, setiap mata kuliah, ada berapa mata kuliah Mbak Ana kalau boleh tahu? Kalau di BK itu ada 5 mata kuliah Ibu. Oh, ada Iya, mata kuliah. ya, yang umum itu ada 2, yang BK itu 5, yang BK itu 3 Ibu. Oke, jadi ada 5 ya Mbak. Iya, Jadi iya. tugasnya banyak semua Banyak seperti itu. semua. Ya ditambah lagi dengan tugas PPR ya Mbak. Iya. Oke, terus apa ada tugas lagi seperti kayak luaran kegiatan kampus seperti itu, aktivitas lain juga Mbak? Ya, ada Ibu. Kebetulan di kampus saya itu ada kayak tes bahasa Inggris Ibu. Meskipun katanya tes bahasa Inggris ini tidak menentukan kelulusan kita, tapi menguntungkan bagi kita untuk kedepannya. Katanya buat mendapatkan skor yang tinggi itu mudah untuk masuk ke sekolah-sekolah saat kita melamar. Seperti itu. Jadi udah dikasih tahu juga ya Mbak ya tugas-tugasnya. Jadi karena tugas tersebut Mbak Ana ini merasa bingung seperti itu Iya, ya. benar Ibu. Saya kok menjadi kewalahan yang mana dulu yang saya kerjakan. Sedangkan tugas itu banyak banget Ibu dan deadline-nya itu bersamaan. Seperti itu ya Mbak. Iya. Karena datanya itu. Lalu di sini ingin bertanya apa yang ingin Mbak Ana lakukan? Saya sih pengennya tidak menunda-nunda pekerjaan dan saya ingin hasil akhirnya nanti itu menjadi maksimal gitu. Oke, jadi Mbak Ana ini ingin tidak menunda mengerjakan tugas lagi seperti itu ya Mbak ya, agar tugasnya tidak menumpuk sehingga Mbak Ana ini tidak merasa terbebani seperti itu ya Mbak Ana. Iya, benar Ibu. Nah, lalu ketika menjalani perkuliahan PPK ini ya Mbak Ana ya, nah apa yang Mbak Ana rasakan? Saya merasa terbebani, terus saya merasa kayak capek, terus merasa pusing melihat tugas-tugas itu pusing gitu Ibu. Mbak Ana merasa pusing Iya. sehingga Mbak Ana malas untuk mengerjakannya Iya, sehingga benar. tertunda seperti itu ya Mbak Ana ya. Jadi saya sering kayak dengan tugas banyak, terus akhirnya saya menunda-nunda untuk mengerjakannya. Oke, jadi Mbak Ana tadi kan bercerita bahwa Mbak Ana ini pusing dengan tugas-tugasnya seperti itu ya. Iya, benar Ibu. Mbak Ana ini berarti merasa bahwa semua ini menjadi berat dan menjadi beban buat Ana seperti Mbak Ana seperti itu ya. Iya Ibu, saya kayak merasa beban gitu Ibu dengan tugas yang banyak sehingga saya itu menunda-nunda. Berarti merasa bingung ya Mbak, harus Iya. mengerjakan yang mana terlebih dahulu seperti itu Mbak. Iya benar Ibu, saya bingung, terus dia tugas itu banyak, dia deadline juga berdekatan, akhirnya saya dengan kebingungan itu saya tidak mengerjakan dulu. Oke, karena bingung itu membuat Mbak Ana tidak mengerjakan tugas-tugasnya seperti Iya, itu. iya benar Ibu. Oke, lalu apa yang Mbak Ana harapkan atau Mbak Ana inginkan dari situasi yang Mbak Ana jalani saat ini? Yang saya harapkan itu saya bisa menjalani PPG ini
dengan maksimal, dengan baik, dan tidak merasa terbebani. Jadi Mbak Ana ini ingin Mbak Ana tidak terbebani dengan tugas-tugasnya sehingga bisa menjalani perkuliahan PPG ini dengan baik, dengan mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu ya Mbak? Iya, benar Ibu. Nah, jika kondisi itu tercapai, apa yang Mbak Ana rasakan? Saya merasa tentunya saya merasa senang ya Ibu, karena bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, terus nanti akhirnya kan saya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Mbak Ana akan merasa senang jika situasi itu sesuai dengan apa yang Mbak Ana inginkan, seperti itu ya Mbak Ana. Benar Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu alasan Mbak Ana mengikuti PPG ini itu apa tujuannya? Awalnya itu kan saya itu masih tes graduate ya. Saya itu lulus baru awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin. Terus saya itu dari keluarga juga banyak yang berprofesi menjadi guru, sehingga itu banyak keluarga yang mendukung, terus banyak keluarga yang bilang ya udah daftar aja PPG, barangkali nanti mudah untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Maksudnya itu sekolah yang ingin mengajar gitu loh Ya, jadi Mbak Ana ini dari awal sudah ingin menjadi seorang guru seperti itu ya. Dari guru. Oke, jadi Mbak Ana mengikuti kuliah PPG ini agar menjadi seorang guru yang profesional. Ya, seperti itu. Menurut Mbak Ana, sekarang ini kebutuhan apa yang ingin Mbak Ana kejar ketika mengikuti PPG ini? Saya itu ingin menjadi guru yang profesional, terus menjadi guru yang baik, menjadi panutan yang panutan dari siswa-siswa saat ini. Oke, jadi pada intinya Mbak Ana ingin menjadi guru profesional, bisa menjadi panutan untuk siswa-siswanya, seperti itu ya? Iya, benar Ibu. Nah, Ibu yang bertanya, ketika Mbak Ana mengikuti perkuliahan PPG kan mendapat dukungan dari orang tua? Iya. Ya, tadi sudah diceritakan juga ya Mbak, Iya. mendapat dukungan dari orang tua dan juga keluarga karena saudaranya banyak yang menjadi guru seperti itu ya Mbak. Iya. Nah, kemudian untuk menjadi guru yang baik tentunya kan kita harus belajar ya Mbak ya. Sudah belajar dan Mbak Ana juga mendapatkan dukungan dari orang tua juga dan dari lingkungan keluarga lah ya. Nah, apakah Mbak Ana ini juga memiliki kendali tentang aktivitas Mbak Ana sehari-hari? Iya. Oke, jadi Mbak Ana ini memiliki kendali untuk aktivitasnya sehari-hari sehingga kan Mbak Ana bisa untuk mengatur waktunya. Nah, di sini ingin bertanya, apakah Mbak Ana ini sudah bisa untuk mengatur waktunya sehari-hari? Nah, itu Ibu, itu juga permasalahan yang sedang saya alami. Saya masih belum bisa mengendalikan waktu yang sebaik mungkin. Oke, jadi pada intinya Mbak Ana belum bisa ya untuk Iya. mengatur waktu sehingga tugasnya ini berantakan seperti itu ya Mbak ya? Iya, benar Ibu. Oke, kemudian kalau boleh tahu, ketika Mbak Ana sudah mengerjakan tugas tersebut, apa yang Mbak Ana lakukan? Biasanya itu kan saya ini main handphone kayak scroll TikTok, terus lihat YouTube, ya pokoknya main HP gitu. Oke, jadi Mbak Ana lebih memilih untuk bermain HP daripada mengerjakan tugas seperti itu ya Mbak? Iya, benar Ibu. Oke, jadi Mbak Ana ini tadi kan bilang kalau bermain HP ya? Iya. Nah, kalau bermain HP ini durasinya berapa lama Mbak? Kalau siang itu 2 sampai 4 jam lah Ibu, kalau tidak ada kesibukan. Tapi kalau malam itu kan biasanya saya juga mengerjakan tugasnya malam ya Ibu. Tapi kalau malam itu saya main HP terus tiduran, sehingga saya tidak mengerjakan tugas, menunda mengerjakan tugas lagi. Berarti pekerjaannya tertunda karena lebih banyak bermain HP waktunya, seperti itu ya? Iya, benar Ibu. Kemudian dengan tugas-tugasnya itu bagaimana Mbak Ana? Saya akan mengerjakannya itu mendekati deadline gitu Ibu.
Kalau Mbak Ana mengerjakannya deadline berarti semua tugas Mbak Ana kerjakan secara terburu-buru seperti itu Mbak Iya, Ana? benar Ibu. Jadi kalau misalkan sesuai deadline, oh besok ada pengumpulan ini, berarti saya itu mengerjakan di malam harinya Ibu. Nanti Mbak Ana mengerjakan keseringan mengerjakan tugasnya itu dengan sistem kebut semalam seperti itu Mbak Iya, Ana? benar Ibu. Nah, ketika Mbak Ana mengerjakan tugasnya dengan sistem kebut semalam tersebut atau mepet dengan deadline-nya, nah itu menurut Mbak Ana bagaimana dengan hasilnya tugas yang sudah Mbak Ana kerjakan? Apakah Mbak Ana merasa maksimal atau bagaimana? Saya merasa itu tidak maksimal Ibu, karena kan saya itu mengerjakan kan terburu-buru. Terus malam juga kan kita capek Ibu, jadi sebisa mungkin ya wis asal mengerjakan itu Ibu. Oke, jadi Mbak Ana ini merasa tidak maksimal ya Iya. dengan hasil apa yang sudah Mbak Ana kerjakan seperti itu ya Mbak Iya, Ana? benar Ibu. Oke, nah ketika Mbak Ana mau praktek mengajar, kan tadi katanya mau PPL. Iya. Nah, tentunya kan Mbak Ana malamnya mempersiapkannya. Iya, Nah, benar. apakah Mbak Ana ini juga mempersiapkan untuk praktek mengajarnya itu pada malam hari juga atau jauh-jauh hari? Iya, itu Ibu pada malam harinya. Malam hari juga. Nah, ketika masuk kelas apakah semua materinya tersampaikan dengan baik? Kadang itu tidak Ibu, karena kan baru menyiapkan malam, terus paginya kan kita ngajar, jadi kayak kurang maksimal gitu Ibu. Kadang di dalam kelas itu sering ada yang kelewatan, terus sering ada yang belum dibahas gitu Ibu. Jadi Mbak Ana merasa bahwa ketika masuk kelas Mbak Ana ini persiapannya juga kurang matang seperti itu ya? Iya, benar Ibu. Karena Mbak Ana mempersiapkannya sistem kebut semalam tadi ya, Iya. baru belajar semalam, langsung besoknya langsung masuk kelas, tanpa mempersiapkan jauh-jauh hari, seperti itu ya Mbak Ana? Iya, benar sekali. Ibu ingin bertanya, menurut Mbak Ana sendiri dengan kondisi tersebut, apakah itu membawa Mbak Ana lebih jauh atau lebih dekat dengan apa yang Mbak Ana inginkan? Yaitu tadi disebutkan bahwa Mbak Ana ingin menjadi guru yang profesional. Lebih jauh sih Ibu. Oke, Iya, lebih jauh lebih ya. jauh. Kalau belum profesional kan harusnya saat mengajar juga tidak ada materi yang melewatkan, terus sudah matang lah. Kalau saya kan merasa masih banyak yang melewatkan, terus materinya belum matang gitu Ibu. Oke, jadi menurut Mbak Ana, apa yang Mbak Ana lakukan saat ini itu membuat Mbak Ana jauh dari apa yang Mbak Ana inginkan ya? Iya. Mbak Ana ingin menjadi guru yang profesional seperti itu. Nah, Ibu ingin bertanya ya, Yes. apa itu kebiasaan Mbak Ana dalam menunda tugas itu? Apakah mencapai target akademik Mbak Ana? Tidak Ibu, malah jauh dari target saya. Oke, malah jauh dari target Iya. akademik Mbak Ana ya. Lalu kebiasaan Mbak Ana dalam bermain HP, scroll media sosial itu apakah dapat menyelesaikan tugas Mbak Ana tepat waktu? Jelas tidak juga Ibu kan. Saya menunda terus tugas itu nggak hanya itu, setiap hari itu terus setiap hari ada lagi kan menjadi penumpuk gitu Ibu. Oke, jadi tidak membantu Mbak Ana kan ya? Iya, Oke, nah apakah cara yang Mbak Ana lakukan ini sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan Mbak Ana untuk mencapai target Mbak Ana? Tidak sesuai Ibu, Tidak sesuai ya? masih belum Oke, sesuai. dari kebutuhan dasar itu apa yang Mbak Ana merasa belum terpenuhi? Ya itu tadi Ibu, saya masih belum bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C, terus dengan aktivitas yang lain. Jadi Mbak Ana ini kebutuhan akademiknya belum terpenuhi seperti itu ya? Mbak Iya, Ana? benar Ibu. Nah, apakah perilaku yang Mbak Ana lakukan saat ini itu menurut Mbak Ana efektif enggak untuk mendapatkan apa yang Mbak Ana inginkan? Saya rasa sih masih belum efektif ya Ibu. Itu tadi karena saya masih belum bisa membagi waktu, terus saya juga masih suka main HP. Ya itu yang membuat saya penunda-nunda juga Ibu. Jadi Mbak Ana
merasa bahwa apa yang Mbak Ana lakukan saat ini tidak efektif seperti itu Iya, ya. benar Ibu. Apakah Mbak Ana sebelumnya sudah pernah melakukan rencana-rencana untuk apa itu melakukan targetnya ini? Saya itu sempat kayak pengen membuat planning, kayak membuat rencana. Saya mengerjakan tugas ini kapan, terus saya mengerjakan tugas ini kapan. Lalu saya juga membuat schedule gitu, itu kayak kegiatan ini, ada ini, terus ada waktu saya juga main HP. Ibu, apakah Mbak Ana sekarang ini mau mencoba caranya Mbak Ana tersebut? Iya Ibu, saya pengen mencoba rencana yang saya inginkan itu. Tapi kayak saya tuh bingung gitu Ibu. Kita buat rencana ya Mbak ya tentang kedepannya mau bagaimana sehingga Mbak Ana tidak merasa bingung lagi tentang tugas-tugas di RMS itu untuk menyelesaikan tugas-tugas tidak hanya di RMS kan Mbak ya tadi ya, Iya. tapi ya di PPL juga, di luar kegiatan lain juga seperti itu ya Mbak Ana. Iya benar Ibu. Nah, rencana apa yang akan Mbak Ana lakukan? Seperti membuat jadwal atau bagaimana? Iya, membuat jadwal tadi Ibu. Oke, jadi Mbak Ana akan membuat jadwal prioritas ya. Iya, Seperti itu, mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu seperti itu sehingga tidak menumpuk ya Mbak Ana ya. Iya. Nah, apalagi Mbak Ana apakah ada lagi? Saya juga ingin ini Bu, mengurangi bermain HP. Karena kalau sudah main HP itu kayak lupa semua dan keasikan gitu loh Ibu. Oke, jadi Mbak Ana juga ingin mengurangi bermain HP Iya. seperti itu. Lalu ada lagi Mbak Ana? Saya juga ingin ini juga Ibu, mencoba menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke, menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu ya Mbak. Iya. Nah, kan Mbak Ana tadi mau mengurangi bermain HP. Iya. Nah, ketika Mbak Ana mengerjakan tugas, HP-nya ini Mbak Ana akan silent atau Mbak Ana akan jauhkan atau bagaimana sehingga tidak mengganggu Mbak Ana? Iya Ibu, saya juga berpikir kalau saya main HP sama mengerjakan tugas itu saya akan ini nggak akan selesai tugas saya. Maka saya itu akan menjauhkan HP saya dan disaring juga biar tidak kedengaran notifnya. Lalu saya fokus untuk mengerjakan tugas. Oke, Mbak Ana akan menjauhkan HP-nya ketika Iya. mengerjakan tugas dan akan mematikan notifikasi sehingga tidak ada nada yang mengganggu Mbak Ana seperti itu ya. Iya. Nah, menurut Mbak Ana sendiri apakah rencana tersebut itu efektif dapat membantu Mbak Ana? Efektif Ibu jika dijalani benar-benar. Oke, jadi Mbak Ana merasa efektif ya. Iya. Oke, tadi kan rencananya disebutkan bahwa Mbak Ana tidak akan menunda mengerjakan tugas lagi. Nah, ketika Mbak Ana mengerjakan tugas, apakah Mbak Ana akan langsung mengerjakan Hamin berapa atau masih mengerjakannya mepet-mepet lagi? Mungkin setelah mendapat tugas, saya akan mengerjakan Ibu. Kalaupun saya nanti ada kegiatan, mungkin ada acara sama keluarga atau community time atau acara yang lain itu mungkin setelah acara besoknya kalau tidak capek saya harus mengerjakan dan itu waktu mengerjakannya tidak mepet deadline. Oke, jadi Mbak Ana rencananya ketika sudah mendapatkan tugas Mbak Ana mau langsung menyicil untuk mengerjakan seperti itu ya? Iya benar Ibu. Nah, tadi kan ada kegiatan PPL juga. Iya. Mbak Ana bercerita bahwa ketika kegiatan PPL juga masuk kelas. Nah, Iya. sering juga Mbak Ana persiapannya kurang matang. Nah, apa rencananya Mbak Ana dan ketika masuk kelas ini Mbak Ana sudah benar-benar menguasai materinya? Kan PPL itu hari Senin, Selasa, Rabu ya Ibu. 3 hari ya Mbak Ana? Iya, cuma 3 hari saja. Iya. Kan sampai hari Kamis, Jumat itu kan di kelas. Nah, kemungkinan kalau misalkan minggu depan ini mengajar, berarti minggu sebelumnya itu saya sudah siap. Saya bisa menyiapkan di hari Jumat pulang kuliah atau dari Sabtu Minggu ini Ibu. Oke,
Oke, jadi Mbak Ana mempersiapkannya 1 minggu sebelum Mbak Ana mengajar di kelas itu ya Mbak Ana? Iya, benar Ibu. Biar Mbak Ana itu benar-benar menguasai materinya, tidak seperti sebelumnya Mbak Ana mempelajarinya sistem pungut semalam ya Mbak? Iya, benar Ibu. Oke. Ya, nanti saat mengajar itu tidak ada materi yang terlewatkan, terus siswa-siswa juga memahami materi yang kita sampaikan. Oke, karena Mbak Ana memiliki keinginan untuk menjadi guru yang profesional seperti itu ya Mbak Ana. Ibu. Oke, nah kapan nih Mbak Ana memulai melakukan rencana-rencana tersebut? Kebetulan Ibu nanti ini ada jam ini mata kuliah. Nanti saya dari sini itu ada jam mata kuliah. Kemungkinan karena gini Bu, setiap kuliah itu ada ininya, ada tugasnya. Jadi setiap hari Kamis Jumat itu pasti ada tugas. Jadi nanti mungkin nanti dapat tugas langsung saya kerjakan gitu Ibu. Jadi Mbak Ana akan mulai rencananya mulai hari ini seperti itu Iya, ya benar Ibu. Oke, apa langkah pertama yang akan Mbak Ana lakukan? Langkah pertama yaitu saya akan mencatat terlebih dahulu tugas mana, terus sama deadline-nya. Lalu yang kedua saya akan membuat schedule pengerjaannya itu. Saya lihat dulu dari deadline mana yang paling terdekat gitu Ibu. Oke Mbak Ana, pada intinya Mbak Ana akan membuat catatan seperti itu ya Mbak? Iya, benar. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu mulai hari ini seperti itu. Iya. Nah, apakah Mbak Ana ini sudah siap bertanggung jawab tentang rencananya Mbak Ana? Insya Allah harus siap ya Ibu, karena keinginan saya itu menjadi guru yang profesional dan ideal gitu Ibu. Oke. Lalu kan Mbak Ana ini suka bermain HP ya? Iya. Gimana kalau Mbak Ana ini ketika menerapkan rencananya tadi itu tidak mudah mengerjakan tugas? Kan tadi dibilang bahwa mulai hari ini Mbak Ana akan mengerjakan tugas sesuai dengan deadline pengumumannya. Misal deadline-nya masih lama, Mbak Ana akan mencicilnya dimulai dari sekarang. Nah, gimana jika Mbak Ana ini ingin bermain HP? Ya, iya tadi Bu jadwalnya. Misalkan kalau tugasnya itu banyak, berarti saya main HP sebentar buat refreshing, biar tidak pusing juga kan Ibu. Kalaupun saya tidak main HP ya nggak apa-apa. Tapi nanti pasti di tengah-tengah mengerjakan itu saya merasa bosan kan Ibu. Nah itu saya larinya di HP. Kalau sebisa mungkin nanti saya batasin berapa menit untuk bermain HP, lalu lanjut mengerjakan tugas. Kalaupun saya tidak bosan di tengah-tengah, ya udah saya kerjakan terus sampai selesai. Baru kalau sudah selesai semua, saya mulai main HP lagi. Oke, jadi Mbak Ana melihat itu ya apa tugasnya ya dalam Iya. bermain HP. Kalau tugasnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sulit, maka Mbak Ana juga akan bermain HP dengan durasi waktu tertentu ya Mbak ya, tidak terus menerus seperti itu ya Mbak Ana. Iya. Nah, rencananya Mbak Ana ketika bermain HP ini mau durasi berapa? Dikasih durasi apa enggak untuk menjalankan rencana Mbak Ana? Iya Ibu, sebisa mungkin ya 2 sampai 4 jam lah Ibu, tapi enggak secara terus-menerus ya Ibu. Pasti kan ada waktunya, terus kan juga ada kegiatan lain. Masa ada kegiatan lain itu kita juga main HP juga Ibu. Oke, jadi Mbak Ana tadi kan sudah menjelaskan mengenai rencana-rencananya ya. Nah, apakah Mbak Ana ini sudah siap untuk berkomitmen tentang rencana yang sudah dibuat tadi untuk kedepannya? Iya Ibu, saya berkomitmen Ibu. Nah, kan Mbak Ana sudah berkomitmen ya. Di sini Ibu minta untuk Mbak Ana menceritakan kembali atau menjelaskan kembali tentang rencana-rencananya tadi agar Mbak Ana bisa mengingatnya. Ya kan awalnya saya akan mencatat semua tugas. Terus yang kedua saya akan membuat schedule pekerjaannya. Yang ketiga saya akan menghindari atau mengurangi bermain HP yang berlebihan. Terus saya juga tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Oke. Rencana yang disampaikan oleh Mbak Ana ini menurut Ibu sudah bagus ya.
tergantung seberapa keyakinan Mbak Ana dalam menjalankan rencananya tersebut. Seperti itu Mbak Ana. Iya Ibu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, seberapa yakin Mbak Ana dapat menjalankan rencananya tersebut? Nah, di sini terdapat skala 1 sampai 10. Nah, dalam skala 1 Mbak Ana merasa tidak yakin. Nah, di angka 10 atau skala 10, Mbak Ana ini merasa benar-benar yakin Mbak Ana bisa menjalankan komitmen yang sudah Mbak Ana buat tersebut. Sekarang Mbak Ana berada di skala berapa? Kalau sekarang saya yakin berada di skala 8 Ibu. Oke, jadi Mbak Ana berada di skala 8, berarti Mbak Ana sudah benar-benar siap ya untuk berkomitmen dengan rencana yang sudah dibuat tadi. Iya benar Ibu. Oke, ketika rencana tersebut sudah terlaksana dengan baik, kemudian sudah terjalankan juga, apa hasil yang dapat Mbak Ana dapatkan? Kan nanti hasilnya itu lebih memuaskan, lebih maksimal. Saya juga akan menjadi guru yang profesional. Oke, jadi Mbak Ana ini ingin menjadi guru yang profesional, Iya. ketika menjalankan rencana tersebut ya Mbak Ana, seperti itu. Oke, jika rencana yang Mbak Ana sudah susun tadi dan Mbak Ana sudah berkomitmen juga dan terlaksana, apa manfaat yang diperoleh jika itu berhasil? Saya Menjadi lebih teratur atau bagaimana? Iya, saya menjadi teratur, terus saya juga tidak akan menunda pekerjaan. Oke, jadi Mbak Ana ketika sudah bisa menjalankan rencana tersebut, Mbak Ana akan menjadi lebih teratur ketika mengerjakan tugas seperti itu ya. Iya, Mbak Ana? benar, Ibu. Tidak menunda lagi, kemudian Mbak Ana tidak merasa pusing lagi, tidak merasa bingung, dan juga tidak merasa tertekan. Seperti itu Mbak Ana. Iya, itu seperti itu yang saya inginkan. Oke, karena Mbak Ana sudah siap untuk berkomitmen dan Ibu juga menghargai komitmen Mbak Ana. Ibu harap Mbak Ana bisa menjalankan komitmennya ini dengan sebaik mungkin ya Mbak Ana. Iya, insya Allah akan saya jalani dengan sebaik mungkin karena itu juga sangat menguntungkan bagi diri saya sendiri. Oke, baik. Ibu harap apa yang sudah Mbak Ana inginkan ini, sudah Mbak Ana rencanakan bisa dapat tercapai semuanya ya Mbak Ana. Tinggal komitmen Mbak Ana siap dengan semua rencananya yang berbeda seperti itu. Iya, Oke, proses konseling kita pada pagi hari ini sepertinya cukup sampai di sini Mbak Ana. Apakah masih ada yang ingin diceritakan lagi Mbak Ana? Untuk saat ini masih belum Ibu, saya masih belum. Jadi cukup sampai di sini terlebih dahulu ya Mbak Ana. Iya, Ibu. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila Mbak Ana ingin melakukan proses konseling atau ingin bercerita lagi dengan Ibu, Mbak Ana bisa menghubungi Ibu lagi seperti itu ya Mbak Ana ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lihat perkembangan dari rencana yang Mbak Ana buat tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, seperti itu ya Mbak Ana. Iya, siap Ibu. Oke, Ibu akhiri proses konseling kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan Ibu selama proses konseling. Ibu akhiri Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.